Kumaha sehat? Alhamdulillah. Udah lama ya orang mah. Udah lama Saya ketemu. kemana wae atuh? Ada tuh. Jangan disundahin ntar Sibuk. bisa ada yang Oh, nggak iya, tahu. Kayak gitu. Terus sambil bikin rokok dulu ya. Ya, siap. Atuh, lihat. Lihat tuh, lihat. Apa? Tuh, itu. Ya, sebatang dulu lah ya. Oh, yang ini dulu ya. sebatang dulu ya. Bintang, siap. ini bintang apa nih? Yang jadi grogi ya. Kenapa gede santai lah? Iya. Getar nih. Kita namanya mulai getar. dulu. Kita mulai dulu kan sebatang. Yo, Biar iya. chill. Kumaha keseharian aman tuh? Aman lah, aman, Hah? aman. Dengar-dengar katanya mana masih kerja, masa beda sama orang? Aslina gue tuh kerja seminggu yang lalu lah gue kerja. Gue kan gini ya. Gue tuh nggak masalah kerja. Gimana? Gue tuh nggak masalah kerja, Gimana? sumpah. Terus. Tapi gue tuh kan koki nih, koki di Jerman, ya kan. Tapi Sama, gara-gara koki. corona, pertama hotel tutup, Heeh. restoran tutup, Terus. nggak ada yang buka kan, termasuk hotel gue juga. Jadi otomatis pekerja itu di hotel itu nggak ada yang kerja. Oh, berarti si Maksud gua- Mitarbeiternya atau pekerja yang dari Jerman atau yang daerah sininya pada gak dikerjain gitu? Nggak dikerjain tuh maksudnya? enggak, iya pada dirumahkan lah. Dirumahkan Tapi gitu. ada beberapa memang kayak yang person Abteilung, HRD itu masih kerja. Kerja. Tekniker, orang yang Yang betul-betulin betul-betul, apa gitu masih ada kerja. Yang tukang Tukang kebun juga lahnya. masih ada. Masih ada. Nah, ini oke. Berarti kan yang lain dirumahin dong. Tapi berhubung gua itu masih sekolah di sini, nah ada yang namanya Kurzarbeit. Itu artinya tuh apa ya? Jelasin. Kurzarbeit pokoknya itu apa? lu tetap dapat gaji, tapi lu nggak kerja. Tapi Tapi gajinya setengah. tetap dipotong, tergantung dari hotelnya. Ada yang 60%, ada yang 80%. Beda-beda. Nah, Benar. hotel gue itu menganut yang 80%. Jangan menganut banget tuh. Iya, menganut. Menganut Ya, aja. pokoknya dia ngikutin yang 80%. Ah. Nah, udah nih, gue dapet tuh gaji segitu. Ah. Nggak tahu gimana, minggu kemarin gue dapet email. Apa tuh? Bilang gue tuh kerja Hmm. jam 8, hari Senin sampai Jumat. Dari jam 8 sampai jam 5 di hotel. Bilangnya. Berarti kerjanya berapa jam? Yang Tetap 8 jam. Oh, tetap 8 jam. 8 jam. Gitu. 8,5 jam sama istirahat kan. Nah, udah nih. Oh, Set. istirahatnya masih ada. Ada istirahatnya. Oke. Tapi di bawahnya tulis lagi tuh set. Gak usah pakai baju yang bagus, pakai baju yang biasa aja. Oh, ada itu ditulis. Ada ditulis, ya kan. Udah tuh. Berarti kan gue gak perlu baju koki juga dong. Iya. Udahlah, Ya pakai- kali kan. Iya. Oke, lanjut. Nah, Hmm. udah nih sampai sana Kalau- meeting lah segala Jangan macam. jancok saya mah Hmm. berat. Atuh rokok di Jerman mah tuh lihat. Susah. Iya, euy. Nggak cocok lah sama orang kita mah. Ngenahan sampurna mie. Tapi Bisa. euy beak euy. Terakhir kemarin orang dikasih sama si Jojo. Dari mana ya katanya? Di orang kita kan itu temennya kabogo orang. Oh, siapa tuh? Ayalah Oh, pokoknya mah. ada. Nah, udah nih tadi sama mana ya? Oh, ini Sampai pakai baju. pakai baju. Ah. Ya kan. Udah nih. Bawa baju. Akhirnya gue pakai baju biasa, gue datang ke ini ruang meetingnya ya kan. Ya, kalian itu kerja gini dari jam segini dijelasin segala macam. Ya udah kalian ikut sama ini ada orang-orang dari Jermannya, kalian ikut ini ya. Gue pikir ngapain? Oh, ngikutin tuh. Ikutin. Berapa orang? Yang yang waktu itu gue acubinya? bertiga lah kayaknya. Bertiga doang tuh, nggak banyak, nggak semua acubi. Acubi itu yang ini ya, yang sekolah ya, yang sekolah itu nggak banyak di situ, cuma kayak 3-an apa 4-an gue lupa. orang Indonya ada berapa? Atau mana doang? Orang Indonya kebetulan waktu itu gue doang. Mana doang? Gue doang, sisanya ada yang orang Jerman sama orang Suriah. Surya. Ya, udah nih. Terus? Udah gue ngikutin orang, lu tau nggak ngapain kerjanya anjing? Suruh nyabutin rumput di kebon. Tapi kan nyabutinnya nggak pakai mingset kali ya? Pakai tangan, cuy. Itu lebih parah sih. Asli. Lebih parah sih. Gitu maksudnya dicabutin satu-satu atau apanya? Iya, jadi kan ini nih kebon nih, apa namanya taman. Taman. Ada Oh, bunga-bunganya gitu kan. Nah di bawahnya tuh kotor, ada daun-daun kering sama ada rumput liar. Oke. Rumput liarnya itu kita suruh cabutin. Satu-satu. Maksudnya Iya satu rumput liar. Iya, satu petak gitu segede gitu. kenapa tuh suruh kayak gitu? Maksudnya apakah nggak ada kerjaan atau gimana sih? Gua juga nggak paham. sampai nyuruh kayak gitu. Masalahnya kan gini ya, Pura-pura nggak tahu aja. Oh. Terus lanjut. Masalahnya lanjut. Masalahnya kan kita kan Kurzarbeit itu nggak boleh harusnya. Emang seharusnya nggak boleh? Harusnya nggak boleh. Tapi orang apalagi dengar-dengar. yang sekolah tuh nggak boleh. Emang serius bener nggak boleh? Nggak boleh. Soalnya Beneran orang pernah nggak denger boleh. maksudnya kayak teman orang gitu ya, yang kayak kita juga di sini, Ausbildung.
Dia tuh sampai kayak nyuciin mobil si bosnya. Pekerjaannya apa dia sebenarnya? Dia koki. Tapi suruh ngerjain yang lain. Iya. Nah, itu dia masalahnya. Mungkin mereka bingung juga kan, dia harus gaji tapi harus ada kerjaan juga. Terserah ngapain. Nah, berarti jatuhnya kayak si bosnya tuh tetap digaji. Walaupun kayak misalnya kursus Arbeitgeld gitu kan. Misalnya kan dipotong gajinya 50% atau 60% yang tadi bilangin. Tapi dia kayak harus dikerjain gitu. Maksudnya kayak dia tetap harus kerja biar dapat uangnya gitu ya. Harusnya nggak boleh. Harusnya 80% tuh udah kita nggak boleh kerja. 80%. Iya, tapi nggak boleh kerja. Tapi nggak tahu gimana, gua kemarin kerja. Tapi maksudnya tapi rata-rata kayak gitu sih ya. Kayak misalnya kayak temanku yang di hotel-hotel lain gitu ya, tetap kerja jadi tekniker ada. Tapi kalau di hotel orang sendiri sih enggak. Maksudnya kayak orang bener-bener belaiban diem di rumah gitu. Stay at home enak gitu. Enak lah, enak gaji full. Enggak. Ya 80% kan. Enggak, malah orang gaji bulan sekarang nggak nyampe setengahnya. Yang bener. Sumpah ini mah bener demi Allah nggak bohong. Maksudnya tuh gaji orang tuh bener-bener beda sama anak-anak yang lain. Tapi ya udahlah daripada nggak digaji pisan kan. Iya sih. Terus kalau misalnya balik lagi gitu, misalnya kalau di Indo, di umur orang sekarang, kayaknya kalau orang di Indo, orang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya, siapa lagi di Indo parah sih sekarang. Makanya banyak di PHK, banyak yang usaha-usaha bangkrut, apalagi kecil-kecil kan yang makanya kerjanya tuh emang di luar gitulah. Iya. Apalagi kalau misalnya sekarang orang mau maksain kerja di Indo gitu ya. Terus misalnya orang sebagai kerja di hotel lagi gitu kan. Dulu orang basicnya kan perhotelan. Terus kalau misalnya orang kerja di hotel lagi, itu pun belum tentu diterima sama hotel-hotel yang besar gitu waktu orang dulu PKL gitu. Susah. Makanya ya ada plus minus sih. Bersyukur balik lagi. Iya, tetap bersyukur. Iya, tapi ini kan di Jerman, peraturannya kan ketat. Ya kita juga harus ngikutin dong. Mereka bikin peraturan harus kita ngikutin. Mereka juga gitu dong, nggak kita harusnya. Cuman juga kan nggak tahu lah ya. Ya susah kali maksudnya kayak ya sekarang mau digimanain lagi. Kalau misalnya itu kan lain. Lainnya. Iya mah kopi ya tuh. Kopi ini mah. Tapi memang rada dikit ya. Oh ya ngomong-ngomong bukan perkopian, maksudnya kayak nyebrang dikit lah. Waktu kan, kalau enggak ada yang mau. Enggak, beda. Waktu maksudnya kan mana orang Bandung juga nih ya. Berarti maksudnya kayaknya satu permainan lagi kan, maksudnya sebelum ini kan kita sering ngobrol. Sering ketemu juga kan, udah bukan pertama kali kita ketemu. Nah, Mane pernah gak sih? Maksudnya pas udah pernah sih. Maksudnya kayak orang kelihatan lah dari muka Mane. Naon? Aing mukanya muka naon dia. Enggak, kayaknya Mane pernah gitu kayak ke tempat-tempat yang ya tempat clubbing lah kayak gitu-gitu. Pernah kali ya? Ya masih muda, anak muda lah, kuliah ya kan ngapain lagi? Masa ya kupu-kupu kuliah pulang. Enggak seru ya? Enggak rame. Anak kuliah gitu dulu kan? Itu pagar rumah gua. Jam 4 subuh gua baru pulang. Diketawain sama pagar. Jam segini baru pulang. Ngeri. Hah? Ngeri. Biasanya jam 6 baru pulang. Kenapa jam segini udah pulang? Iya. Itu biasanya kalau misalnya jam 6 baru pulang kemana dulu emang? Kemana tuh? Ke rumah teman. Kosan. Biasanya gue main kosan. Nggak pernah ke apart-apart gitu? Misalnya getaway. Anjing getaway. Anjing ngapal. Jangan getaway itu. Itu agak terlalu bagus. Jardin. Udah. Ya masalah. Tapi iya masalah lalu. Maksudnya orang juga pernah lah kayak gitu, mau enggak mau munafik lah. Tapi udah seru gitu ah. Bener gak sih? Atuh kuliah ngapain lagi sok? Iya, tapi orang ngalaman kos gitu pas orang ke SMK sih. Naon? Maksudnya orang ke tempat-tempat kos gitu pas orang lagi SMK. Jadi orang nakal-nakalnya kan orang gak kuliah ya. Jadi orang beres SMK langsung ke sini. Halus satu, bagus satu. Bagus. Bisa langsung nyari duit. Pengalaman ke luar negeri. Benar. Kalau gua kan dulu di Bandung kuliahnya. Benar. Tapi nggak ada pengalaman ini ya dari Bandung. Pengalaman apa anjir? Gitulah ya. Berarti Mane pernah ngalamin kayak fase-fase ngejemput cewek, terus kayak ibaratnya kayak ngebungkus lah, kalau anak-anak Bandung bilang kayak ngebungkus cewek. Mane pernah kali ya? Jadi di Bandung tuh waktu pas gua kuliah. Seru. Ada nih. Ada namanya bar tuh namanya Kiri. Iya. Tahu. Nah, ya kan. Jadi setelah di Bandung itu, yuk kita ke kiri, habis itu ke kanan. Ide deket banget anjing, orang tahu lagi kanannya apa.
Jadi belum yang warna merah-merah bukan? Jadi yang belum pada tahu nih. Jadi kiri tuh bar. Iya. Kanan itu hotel. Nah, udah cocok udah nggak usah diperpanjang itu mah, udah cukup. Tapi Mani gitu. Maksudnya dalam seminggu Mani berapa kali sih? Maksudnya sering nggak sih hitungannya atau cuman kayak weekend doang? Kalau orang sih karena orang masuk itu kayak masih zaman SMK, uang kan maksudnya belum terlalu banyak gitu, masih pakai uang orang tua. Weekend doang sih, itu pun kayak minum dulu di luar, udah baru, agak naik dikit baru masuk. Itu pun belinya. Iya, gue juga sebenarnya gitu. Oh sama. Dan berarti anak SM maksudnya kayak anak kuliah pun sama kayak gitu. Sama lah, duit anak kuliah juga nggak gitu-gitu banyak, bro. Oh iya sih. Nggak gitu-gitu banyak. Lu harus bayar uang kuliah, lu harus bayar uang praktek segala macem. Apalagi gue dulu anak mobil, gue modif mobil segala macam. Kalau duitnya habis buat mabok doang ya nggak bisa yang lain-lain. Tapi juga maksudnya pengalaman orang gitu ya, selama ngeliatan nggak pengalaman kan ini mah kata normal keluar gitu teman aku kan ada yang maksudnya dia pakai mobil ya kayak mau bawa mobil Avanza gitu udah bisa berapa cewek gitu kalau di Bandung asalkan kayak mau pulangnya gitu ntar aku bawa mobil kok itu udah dapat sih udah pasti itu udah jaminan 100%. Nah dia ada di Bandung ada lagi nih satu. Apa tuh? Kalau mau ada aku pura-pura nggak tahu aja. Iya. Yang penting gas injek, jangan gas tangan. Iya. Nah, itu salah satu trik lah ya. Maksudnya kayak tapi juga nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan, benar. Iya, nggak jadi patokan. Tapi itu udah nilai utama lah buat cowok-cowok nih. Bener. Gitu. Jadi nggak semuanya yang harus bermobil tuh bisa dapetin cewek gampang, nggak juga. Tapi bukannya maksudnya kita ngomong maksudnya cewek gampang atau kayak gimana? Enggak, ini mah beberapa contoh doang. Iya. Contoh doang, sepengalaman kita gitu. Sepengalaman. Tapi balik lagi gitu. Berapa kali gitu dalam seminggu? Sering nggak sih? Enggak. Gue tuh sebenarnya sama weekend doang. Event juga. Kalau misalnya ada event doang? Enggak juga. Kalau misalnya lagi teman-teman gue nih lagi pengen mabok atau pengen gue ikut. Tapi kalau misalnya minggu itu lagi nggak terlalu rame, ya gue udah di rumah. Atau nggak di kosan temen bawa Amer. Itu udah paling the best. Jadi gue misalnya kalau misalnya di kampus nih, lagi nggak ada duit lah buat dugem. Gue beli tuh Amer. Jadi di Bandung tuh Amer sama paketan yang ini aqua gelas tapi udah jadi es. Aqua gelas tapi udah jadi es. Jadi beli sama sekalian es batunya. Oh, berarti es batu yang aqua gelas gitu. Iya, aqua gelas. Di Madura atau di mana tuh? Tahu dia. Mana pengalaman enggak sih? Kan kuliah mari di mana sih? Unpar yang Cimbulit kan? Cimbulit. Ini dong ke apa tuh? Yang perempatan itu. Gandok. Nah, berarti mana bisa belinya di situ? Yang paling dekat kan di situ kan? Tapi biasa orang kan rumah gua kan dekat sama Setiabudi. Jadi belinya ke sama. Oh, berarti ke Madura yang depan Jens. Iya. Nostalgia dikit ya. Iya benar. Nah, kebetulan dulu teman-teman cewek gua ngekosnya di belakang situ. Itu banyak. Itu banyak di situ. Anak-anak hai. Iya. Anak-anak hai. Gitu, bro. Tadinya orang kalau misalnya nggak kesini ya, orang mau ke NHI tadinya. Nah, iya, kenapa lu kenapa jadi ke NHI baru kesini? Nggak tahu sih, maksudnya kayak dulu tuh orang nggak ada kepikiran sama sekali kesini, nggak ada. Maksudnya kesini tuh nggak ada kepikiran buat Ausbildung atau nggak kepikiran apa? Nggak kepikiran buat Ausbildung sama sekali, nggak kepikiran buat ke luar Jerman. Ke Jerman sama sekali pun nggak ada gitu. Terus kenapa? Ya itu gara-gara orang tua gua, maksudnya kayak ya orang kan waktu itu orang tua dapat info dari sekolah. Ini Kak mau nggak katanya, ini mah cerita singkat gitu ya, singkat aja gitu. Jadi kayak nawarin mau nggak ke Jerman, ada ini, kalau masih mau didaftarin. Jadi orang tua nih yang nawarin, orang tua yang nawarin gitu. Terus tiba-tiba pas pulang, Kak udah didaftarin ya, mama udah bayar uangnya. Berapa kataku tuh? Sekian. Itu daftar buat Ausbildung atau sekolah bahasa dulu? Itu udah sepaket. Oh, jadi lu sekolah bahasa dulu, baru nanti kalau udah ngambil ujian baru ke Ausbildung. Iya. Sepaket lah intinya, udah paket komplit lah kalau di nasi Padang. Nasi Padang enggak juga sih. Yang ini ada lah ya. Wah, iya, wah. Tapi itu makai leungeun ya. Terus habis itu gimana? Udah gitu ya udah. Kalau kan maksudnya udah dibayar juga kan. Mau enggak mau nih orang ikutan gitu. Maksudnya kayak udah aja les. Akhirnya ikut les nih. Berapa bulan? Ada kali setahun. Soalnya kan orang nggak benar gitu. Orang kan sampai pokoknya B1 apa A2? Enggak, A2. Oh. Jadi kan kalau teh A2 teh bentar. Enggak kan. Sia setahun kumaha cerita. Gini, baik kalau diceritain panjang lah, singkatnya mah. Pokoknya orang nggak bener lah. Maksudnya awal-awal orang masih nggak percaya orang bisa ke Jerman gitu.
kayak anjir masih sih dari kayak gini dong bisa berangkat ke Jerman gitu kan. Ternyata singkat cerita temanku ada yang berangkat. Disitulah orang mulai kayak oh jadi ini pas lu lagi proses ternyata temen lo yang udah berangkat jadi lu termotivasi lah. Oh ternyata bener bisa berangkat ke Jerman gitu, nggak bohong takutnya kan ketipu gitu kan. Orang nggak tahu sumpah, maksudnya orang nggak ada kepikiran ke Jerman. Orang tua perlu didengar ya kan kadang juga orang tua salah penyanyi kumaha apa kata-kata orang tua itu kudu didengar. Iya, cuma kan walaupun kadang suka melenceng kemana-mana. Iya. Maksudnya kan aku nggak mau ngikutin orang tua banget gitu kan. Iya, agak nakal dikit. Anak muda lah biasa. Gue juga gitu lah dulu. Terus akhirnya ya udah. Tiba-tiba dapat kontrak, singkat cerita dapat kontrak, cabutlah ke sini. Berapa lama tuh dari proses? Itu pun setahun. Pokoknya orang lulus sekolah 2018. Pertengahan 2018 masuk les. Di 2000 berarti orang berangkat tuh tahun berapa sih? Kita kemarin berangkat 2020 ya? 2020 berangkat. Nah, sebelum kuliah itu sebenarnya gue pengen kesini S1. Sebenarnya. Berarti di mana tadi itu di Unpar? Di Unpar itu ngambil S berapa? S teler. Gimana, Bang? Ngambil apa? S1. Fisika gua. Oh, fisika. Karena tadinya itu sebenarnya gue pengen kesini gitu. Terus pertama bahasanya gue belum nyampe. Waktu itu harus B2 apa kalau nggak salah. Sedangkan gue tuh masih A2an. Malas ngejar bahasanya. Sebenarnya gue udah les dari SMA, tapi nggak kekejar. Akhirnya itu yang pertama. Yang kedua masalah stud call juga kan, harus tahun student college gitu. Student college ya kan, ngabisin waktu. Student college itu apa sih? Jadi student college itu kayak sekolah untuk penjurusannya lagi ke S1-nya. Jadi karena di sini bahasanya agak susah, makanya ada lagi tuh namanya stud call. Jadi kalau nggak salah stud call tuh kayak penyetaraan gitu nggak sih? Penyetaraan betul. Jadi penyetaraan pendidikan. Iya, materi-materinya, mata kuliahnya itu yang berhubungan sama kuliah lu S1. Karena kan di sini bahasanya itu bahasa Jerman tuh emang kalau yang sehari-hari kan umum lah bahasa-bahasanya, tapi kalau udah masuk ke kuliah keilmuan gitu ada bahasanya lagi, lebih mendalami lagi tuh bahasanya. Jadi harus ada penyetaraan, apalagi yang dari luar kan. Kita aja bahasa Jerman yang sehari-hari aja masih suka bingung benar gitu, makanya kenapa ada penyetaraan gitu, ribet lah. Akhirnya gue memutuskan untuk S1 dulu di Indo, sambil melanjutkan lagi bahasa gua. Singkat cerita berangkat ke sini. Gua lulus, belum. Gue masih kayak perdebatan gue juga nih, mau S2 apa gimana di Jerman, ya kan? Nggak tahu gimana, emang jalannya udah ditentukan. Ginilah jadinya. Gue nunggu 2 tahun, akhirnya gue Ausbildung. Jadi gue daftar di agensi karena gue udah waktu itu udah punya sertifikat bahasa. Sampai apa tuh? Sampai B1 waktu itu. Oh, berarti malah itu B1. Oke, terus B1. Terus gue nyerahin berkas segala macam ke agensi. Nggak nyerahin diri. Emang saya salah apa? Kan kalau polisi. Kalau ini kan suka tiba-tiba lampunya terang gitu kan. Pemeriksaan. Nah. BNN anjing. Hati-hati aja Bang ya. Aduh, ngeri kalau BNN memang guys. Saya emang enggak ngamain nih. Enggak, jangan. Bahaya. Ya, enggak boleh. Nah, udah nyampe penyerahan berkas gitu. Terus gua nunggu sekitar 1 bulanan lah, enggak lama dapat kontrak. Langsung cabut ke sini. Cabut langsung ke sini. Ngomong-ngomong nih, pas datang pertama ke sini, culture shock nggak sih? Maksudnya kayak kaget gak sih dengan lingkungan di sini, perbedaannya waktu pas di Indonesia? Jelas lah ya. Jelas culture shock sih lumayan. Tapi karena emang gue orangnya suka adaptasi, bisa adaptasi. Gampang beradaptasi lah ya. Jadi ya udahlah, paling kayak cuman sebulan 2 bulan. Mana secepat itu? Iya, gue secepat itu. Karena gue orangnya santai aja sih. Nggak takut juga mau sama orang Jerman, mau sama siapa, gue bodo amat. Toh juga sama-sama Rusia. Oh iya benar. Tapi orang juga sampai sekarang masih struggle sama bahasa atau sama orang-orang di sini. Enggak, sebenarnya sama bahasanya sih. Soalnya kan orang waktu pas berangkat tuh bener-bener kayak bisa dibilang nol banget bahasanya. Soalnya udah lama nggak dipakai. Oh jadi setelah kan lu kan habis les langsung berangkat? Enggak, maksud itu kan orang nunggu kontrak nih. Setelah lulus itu dapat nungguin kontrak. Nungguinnya tuh setahun. Oh nunggu, iya lu tadi bilang nunggu setahun ya. Terus nggak dipakai sama sekali ya? Nggak dipakai. Dipakainya tuh ke yang lain-lain gitu. Maksudnya tapi sertifikat bahasa Jerman tuh berlaku untuk seumur hidup kan ya? Soalnya setahu gua kalau kayak TOEFL kan cuman itu mah ada batas waktu kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalnya Jerman kayaknya enggak deh ya? Enggak.
Itu kayaknya buat seumur hidup itu. Buat seumur hidup ya. Ya lumayan lah, orang juga 2, tapi intinya mah kalau misalnya buat orang sih bahasa yang dipelajarin di Indo sama di sini waktu pas nyampenya beda. Maksudnya pasti udah bakal beda lah sama di sini. Iyalah pasti. Udah bakal beda lagi. Bakal beda lagi karena banyak ini enggak sih kayak aksen-aksennya beda. Slang gitu lah. Bahasa Umgangssprache kalau di sini kan, bahasa sehari-harinya pasti beda. Apalagi Jerman kan luas nih. Setiap wilayah tuh kayak punya aksennya masing-masing. Iya. Kayak di kita nih kayak di MV gini ya beda lagi sama di Frankfurt atau sama yang dari bawah atau dari mana yang lainnya lagi. Gitu sih. Tapi kalau misalnya ini Maneh kan yang balik lagi ke sana yang ke topik yang kita lagi omongin, Maneh kultur shocknya tuh apa aja sih waktu pas di sini? Yang bikin Maneh kayak kaget gitu. Apa sih? Misalnya entah dari makanan atau apa gitu. Pertama dari supermarket. Kenapa tuh? Kalau di Indo kan biasanya kita beli nih, dibungkusin dong sama mbak-mbaknya. Terus dimasukin ke plastik. Dimasukin plastik baru dikasih dong ke kita. Kita bayar dikasih dong. Nah, kalau di beda, kalau di sini mah beda. Di sini mah sendiri. Di sini kan pakai kayak yang ban apa sih nama bahasa Indonesianya yang pakai ini loh yang diseret-seret gitu kan. Nah, itulah. Jadi kita naruh barang. Ini kasir lewat kasir kita harus bayar dulu. Nah, barang-barang itu tuh kita harus masukin sendiri. Dan kita nggak punya misalnya plastik, nggak dikasih plastik, harus bawa sendiri gitu. Either lu bawa plastik sendiri atau lu beli di situ. Duit lagi kan. Nah, itu yang kadang gue kayak balap-balapan gue jadinya sama tukang kasir. Bener. Iya kan? Kayak ribet panik itu paling panik sih, maksudnya kayak loh kok gini gitu, harus cepet bayar segini teng masukin, sedangkan antrian panjang. Eta masalah itu yang bikin masalah sebenarnya. Itu berarti bukan kultur shock apa sih yang itu lah ada gitu. Dia lah di sini. Oh, ternyata kayak gitu, tapi kayak udah belanja udah sering udah biasa gitu ya. Santai aja. Keterbiasaan gitu ya. Atau juga yang lain juga sama kan ya udahlah santai aja. Ngomongin kayak untuk kayak misalnya udah lama di sini, pernah nggak sih ya dapetin cewek bule atau apa gitu? Coba bisa di skip nggak itu pertanyaannya? Enggak, soalnya aku pengen tahu gitu. Soalnya kan barangkali gitu. Aku kan nanti ada yang bule yang deket gitu. Tips and triknya gitu. Gue sempat dekat sama bule. Tapi kan banyak yang ngomong mas. Banyak gitu denger ceritanya tuh. Apa banyak apa? Ya banyak lah. Banyak apa? Enggak banyak apa nih? Banyak pernah dekat sama bule. Ya enggak sih, awalnya kan teman biasa. Awalnya teman biasa, semua juga gitu sih. Oh iya. Awalnya teman biasa, awalnya temen gitu. Lama-lama jadi demen. Enggak gitu. Kita gimana? Kan ini ya misalnya ada orang datang. Enggak masa kita sambut. Oh iya benar. Kita ajak ngobrol, kita kasih kopi. Kok nyaman. Kok nyaman ya kan? Nyaman. Apalagi ya di sini kan gue bisa bilang suka minum juga. Orang sini suka minum, kita party bareng lah, segala macam, dekat ya udah deh. Itu perbungkusannya sama nggak kayak di Indo? Ditanya lagi perbungkusan. Perbungkusannya sama nggak sih? Beda atau beda? Kalau gue boleh bilang, di sini tuh sebenarnya lebih mudah. Serius? Karena orang serius lagi. Oh iya benar. Kan gini ya. Bentar. Ini pusingnya kalau masalah cewek. Pahit nih. Jadi gini. Gimana? Singkat aja singkat. Kalau di Indo, itu kan kadang cewek tuh suka jual mahal kan. Bener. Kayak nggak mau kan. Kayak nggak mau. Tapi mau. Kayak ada effort lebih lah. Tapi kalau di sini nggak, asal kita udah nyaman, sering minum bareng udah langsung. Nggak ada basa-basi. Nggak ada, langsung. Serius, apalagi dia mungkin tertarik sama personality kita. Kita ramah apa segala macam. Di sini juga sebenarnya orangnya kan kaku-kaku. Bener. Ketemu sama udah orang kita kering aja. Kayak BH baru tuh. Aduh. Terus. Nah, karena kita orangnya ramah kan, sering ngobrol, apalagi baik, ngasih rokok apa bebas lah. Somea kan baik. Iya benar, Somea. Iya Somea. Nah, jadinya mereka mungkin ngerasa oh iya dia baik sama kita apa segala macam. Jadi udah lebih gampang. Enggak ada jual mahal, enggak ada.
gitu ya. Nggak ada. Yang ngejaganya itu repot. Ngejaganya repot Karena kan mereka juga terbuka sama yang lain. Oh iya benar. Eta. Gitu. Kalau di Indo kan kalau misalnya udah sama satu cowok ya udah. Ya walaupun ada juga yang selingkuh, iya. tapi jarang lah, kecil kemungkinannya. Kalau di sini mah. Jadi sekarang sama siapa pacar? Tapi masih tetap lokal atau internasional? Cinta produk gitu? lokal. Lokal. Cinta produk lokal. Kenapa lokal? Biar gak gampang ngomong. Biar gampang ngomongnya gitu ya. Nah itu juga. Soalnya kan kalau misalnya gitu kan ribet Nah gitu ya. itu juga masalahnya. Biasanya kan kalau udah pacaran nih, kita kan pasti kalau punya masalah curhatnya sama siapa? Ke pacar dong. Benar. Segala macam. Kalau sama orang jam kan mau curhat gimana ya, mau ngomongnya gimana. Takutnya jokesnya nggak masuk gitu kan. Pertama itu ya kan. Terus kedua kita cerita belum tentu dia kayak terlalu ngerti perasaan kita kan. Iya. Soalnya kan orang balik lagi ke situ, maksudnya cuek-cuek. Iya. Nggak tahu juga sih, tergantung banyak orang juga yang bisa. Iya. Tapi kalau gua sih mending sama orang Indo sih, Bro. Berarti itu saran-saran dari A gitu ya. Iya sih. Saran-saran dari A gitu kalau misalnya mau deketin cewek sini gitu. Iya, asalkan kita sebenarnya intinya berani aja sih. Intinya berani. Kalau berani mah berani gitu. Terus Enggak diterusin lah. Jangan. Udah. Enggak, sebenarnya jangan malu aja sih. Jangan malu kalau misalnya lu suka sama cewek apa, ya lu coba aja deketin, kayak nanyain aja kabar lu gimana, terus ngapain aja. Nanti lama-lama kapan yuk kita ngumpul yuk, kita minum-minum atau apa kek. Gitu ya. Iya. Gila. Udah terlalu lama juga sih. Udah paling ngomongnya udah terlalu lama nih ya. Takutnya aku dipancing-pancing kayak yang lain, takut gitu. Oke, siap.